Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sumber, di sini ada Pak Arif Satria dari IBB, Pak Charles Maikansyah dari anggota Komisi 4 DPR, Mas Bustanul Arifin yang juga Ketua Forum Masyarakat Statistik dan sering memberi masukan kepada BPS, dan Mas Taufik Ahmad dari Indef. Bapak Ibu peserta serta teman-teman dari media, selamat siang, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Taufik, Direktur Indef yang telah memberikan undangan kepada BPS untuk berpartisipasi di dalam acara ini. Sesuai dengan TOR yang diberikan, kali ini saya akan memaparkan daya tahan sektor pertanian di dalam angka, dan saya akan membatasi diri sesuai dengan tupoksi BPS. Saya akan menampilkan berbagai indikator untuk menunjukkan capaian sektor pertanian selama pandemi, sekaligus berbagai tantangan ke depan yang perlu kita diskusikan. Mengenai kebijakan-kebijakan nanti akan saya serahkan kepada narasumber lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui pandemi COVID ini membawa dampak yang luar biasa buruknya. Jadi pandemi COVID ini menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi, dan kita tahu pada akhirnya merubah perilaku kita. Kalau kita lihat, seluruh lapisan masyarakat ini terkena dampaknya, mulai dari tingkatan rumah tangga, dari usaha mikro, dari usaha kecil, menengah, hingga korporasi. Hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 yang dilakukan BPS dan yang bisa di-download dari website BPS menunjukkan bahwa dampak COVID ini menghantam seluruh lapisan masyarakat dengan catatan dampaknya lebih tajam ke masyarakat paling bawah, di mana 7 dari 10 responden itu mengalami penurunan pendapatan, sementara di golongan menengah ke atas itu 3 dari responden mengalami penurunan. Pola konsumsi dan gaya hidup juga berubah, dan kita tahu banyak sekali kebijakan yang diterapkan pemerintah di satu sisi berupaya menahan penyebaran pandemi ini dengan menerapkan PSBB, PPKM dan sebagainya. Di satu sisi mencoba ekonominya tetap bergerak. Tentu saja ini sulit sekali. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan sektor pertanian selama pandemi. Jadi kalau kita lihat di pertumbuhan ini, kita tahu bahwa sepanjang tahun 2020, untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07%. Ini merupakan kontraksi pertama yang dialami Indonesia sesudah krisis moneter pada tahun 1998. Yang pada waktu itu tumbuh negatif minus 13. Indonesia tidak sendiri karena banyak negara yang juga mengalami kontraksi karena pandemi. Misalnya Amerika Serikat itu mengalami kontraksi 3,5%, Singapura minus 5,8%, Uni Eropa minus 6,4%, dan negara yang survive hanya Tiongkok yang tumbuh 2,3%, serta Vietnam yang tumbuh 2,9%. Dari pertumbuhan negatif sebesar 2,07%, kalau kita pilih dari dua sudut, secara umum struktur PDB ini tidak berubah, di mana 5 sektornya berasal dari industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, dengan catatan kontribusi dari pertanian ini lumayan besar, 13,7%. Dari 17 sektor, hanya 7 yang tumbuh positif. Salah satunya adalah sektor pertanian. Yang tumbuh dan bergerak lebih tinggi lagi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kalau kita lihat di sana, sektor pertanian selama pandemi ini tumbuh 1,75%. Tentu saja ini menggembirakan, meskipun dengan catatan pertumbuhan ini agak melambat kalau dibandingkan 2019. Tetapi bagaimanapun tetap harus kita syukuri, tidak terbayangkan kalau sektor pertanian ini mengalami kontraksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi yang sangat dalam. Karena besarnya pertumbuhan di sektor, besarnya kontribusi
sektor pertanian terhadap ekonomi. Kalau kita lihat per subsektor, di sana dari subsektor yang ada masih ada 2 subsektor yang mengalami kontraksi, yaitu peternakan, kehutanan, dan penebangan kayu. Sementara subsektor pertanian lainnya tumbuh bagus. Di sana bisa dilihat tanaman pangan tumbuh 3,5%, tanaman horti 4,17%, dan seterusnya. Ada catatan khusus mengenai peternakan. Peternakan selama tahun 2020 ini mengalami kontraksi karena beberapa hal. Yang pertama memang karena permintaan yang sangat melemah. Kita tahu banyak restoran, banyak hotel dan yang tutup karena pandemi. Kemudian pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga permintaan terhadap produk-produk pertanian, peternakan itu juga menjadi melemah. Jadi bisa disadari di sana kalau peternakan mengalami pertumbuhan negatif. Tetapi untuk tanaman perkebunan, horti, dan tanaman pangan, gambarannya sangat menggerakkan dan menjanjikan untuk perbaikan ke depan. Di slide berikutnya kita lihat, selama pandemi, ekspor pertanian juga tumbuh bagus. Kalau kita lihat total ekspor selama tahun 2020, itu mengalami kontraksi 2,61%. Tetapi sektor pertanian masih mengalami pertumbuhan sebesar 14,07%, 2 digit, menurut saya sangat impresif. Industrinya tumbuh 2,94%, sementara pertambangan karena permintaan yang sangat-sangat turun dan juga karena harga batu bara yang turun drastis, membuat ekspor pertambangan ini menjadi turun 20,7%. Jadi kembali di sini performa pertanian sangat bagus sekali dan ke depan kita harus terus memacu. Keberhasilan sektor pertanian di tengah pandemi ini tentu saja harus disyukuri. Dan dengan memperhatikan ketahanan sektor pertanian saat krisis moneter tahun 98 dan juga saat pandemi yang selalu menjadi sektor penyelamat, saya pikir kita semua harus memberi perhatian yang lebih kepada sektor pertanian di masa depan. Jadi menurut saya kebijakan ke depan sebaiknya tidak hanya konsentrasi ke output atau produksi, tetapi selayaknya juga mampu mengangkat kesejahteraan pelakunya, yaitu para petani Indonesia. Untuk bisa membuat kebijakan yang lebih fokus ke depan, kita perlu mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani. Ada beberapa persoalan yang kita bisa lihat di sana. Yang pertama, di tengah pandemi ini, sektor pertanian betul tumbuh, tetapi bebannya menjadi semakin berat. Kita tahu karena adanya pandemi, maka pengangguran itu naik 2,67 juta, pertambahan penganggurannya lebih banyak di kota, nggak ada pekerjaan, mereka kembali ke desa, sehingga tenaga kerja di pertanian itu meningkat dari 27,53% menjadi 29,76%. Jadi ketika share PDB hanya 13%, sementara harus menanggung 29,8% tenaga kerja, bisa dibayangkan beban sektor pertanian menjadi berat. Dan dengan membaginya kita bisa melihat bahwa produktivitas pertanian itu juga akan semakin menurun. Di sisi lain, SDM di pertanian itu kurang menguntungkan karena mayoritas didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Dilihat dari sisi umur, juga banyak sekali tenaga-tenaga berumur yang sudah tidak produktif yang bekerja di sektor pertanian. Jadi ini perlu menjadi perhatian bahwa saat ini sektor pertanian didominasi oleh mereka yang kurang berpendidikan dan mereka yang sudah lanjut usia. Sehingga ke depan kita perlu mencari cara bagaimana generasi muda itu bisa masuk ke sektor pertanian. Persoalan kedua yang kita hadapi adalah harga yang selalu jatuh di saat panen. Di sini slide yang saya tunjukkan hanya harga gabah, tetapi sebetulnya berlaku untuk harga-harga yang lainnya. Kita lihat untuk padi, biasanya panennya selalu Maret atau April, agak bergeser-geser begitu. Harga selalu jatuh di saat panen,
sehingga petani selalu dirugikan di sana. Kita juga bisa melihat contoh komoditas yang lain seperti bawang merah, telur, dan sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah perhatian bagaimana kita perlu menjaga harga supaya petani tidak dirugikan saat panen. Kemudian tantangan ketiga adalah nilai tukar. Dengan meningkatnya output atau produksi dari pertanian, ternyata tidak sendirinya pendapatan dari petani itu meningkat. Perlu dijadikan catatan bahwa nilai tukar petani di sini menunjukkan nilai tukar daya beli produk pertanian terhadap harga yang dibayar petani. Di tahun 2020 ini, secara umum nilai tukar pertanian memang naik dibandingkan tahun 2019, tetapi kenaikannya hanya tipis, hanya 0,74%. Dan kalau kita pilah menurut subsektor, kenaikan NPP yang paling besar hanya terjadi di perkebunan. Kita tahu apa yang terjadi di perkebunan di sana. Harga beberapa komoditas perkebunan seperti sawit itu melonjak tinggi di akhir-akhir tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di sana kenaikan nilai tukar petani itu lebih disebabkan oleh kenaikan harga. Sementara kita lihat nilai tukar peternakan itu berada di bawah 100. Karena tadi seperti saya sampaikan, permintaan yang melemah tidak hanya dari rumah tangga tetapi restoran dan hotel. Satu lagi karena biaya produksi peternakan yang tinggi. Ketergantungan bahan pakan kita dari impor menjadi tinggi, sehingga dari sini bisa dilihat bahwa sektor pertanian tidak menjanjikan. Tantangan berikutnya adalah upah real buruh tani. Jadi upah nominal buruh tani dari waktu ke waktu itu naiknya tipis sekali, atau boleh dibilang agak flat, dan itu semua habis ditelan oleh inflasi. Dengan kata lain, dari sini kita bisa melihat bahwa daya beli para buruh tani itu sangat rendah sekali. Yang terjadi kemudian, buruh tani menjadi tidak menarik, banyak yang pindah ke buruh bangunan yang nominalnya menjadi lebih tinggi. Tantangan berikutnya adalah kemiskinan. Selama pandemi ini, kemarin BBS baru merilis bahwa penduduk miskinnya naik 2,76 juta, dengan catatan bahwa kenaikan kemiskinan di kota itu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di desa. Tetapi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa ada disparitas kemiskinan yang tinggi antara kota dan desa. Jadi persentase penduduk miskin di desa itu jauh lebih tinggi dibandingkan kota, tingkat kedalamannya juga lebih tinggi, kemudian tingkat keparahannya juga lebih memprihatinkan. Dan kalau kita lihat, sumber utama dari rumah tangga miskin di Indonesia adalah pertanian. Jadi ini merupakan beberapa PR yang perlu kita perhatikan, sehingga kalau boleh saya simpulkan bahwa selama pandemi COVID-19 ini perekonomian Indonesia terpuruk, pengangguran dan kemiskinan naik, tetapi dari sisi sektor pertanian performanya menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Dengan alasan itulah ke depan kita perlu memberi perhatian kepada sektor pertanian sekaligus terhadap kesejahteraan para pelakunya. Nah, selama pandemi COVID ini ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan, bahwa ada shifting tenaga kerja ke sektor pertanian, karena sektor lainnya mengalami pengangguran, kemudian ditampung oleh sektor pertanian. Ini menjadi meningkatkan beban dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas sektor pertanian. Kita perlu upaya untuk menjaga harga beli produk pertanian, terutama di musim panen, baik untuk padi, untuk bawang merah, untuk telur, dan seluruh produknya. Jadi bagaimana kita memberikan keberpihakan kepada petani. Dan satu lagi yang terakhir, bahwa kalau kita bicara kebijakan pengendalian inflasi, tidak seharusnya kita hanya konsentrasi kepada konsumen. Kita perlu juga kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan inflasi, tetapi tetap memperhatikan keberpihakan kepada petani. Karena pada akhirnya merekalah para yang menyediakan pangan buat kita semua. Jadi tanpa mengangkat kesejahteraannya, semua orang akan meninggalkan pertanian dan kita akan terpuruk, ketahanan kita akan menjadi semakin lemah. Saya akhiri presentasi ini. Terima kasih dan waktu saya kembalikan ke moderator.